Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti Pilgub Jabar November mendatang. Berebut air irigasi yang kering akibat musim kemarau, belasan hektar sawah dan lahan pertanian di Dramaga, Kabupaten Bogor gagal panen. 7 sosok mayat remaja lelaki tanpa identitas ditemukan warga mengambang di Kali Bekasi, Kota Bekasi. Hari Minggu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat resmi menetapkan 4 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. KPU Jabar juga menetapkan daftar pemilih tetap untuk pilkada sebanyak lebih dari 35 juta pemilih. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan rapat pleno yang diikuti seluruh komisioner KPU Jawa Barat. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU Jabar sebagai peserta pemilih gubernur Jabar periode 2024-2029 pada Minggu sore. Keempat pasangan tersebut adalah Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PSI, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, dan Partai Umat. Paslon Ahmad Syaihu Ilham Ahmad Habibi diusung PKS, Nasdem, dan P3. Paslon Acep Adang Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina diusung PKB, dan paslon JJ Wiradinata Ronald Surapraja yang diusung PDI Perjuangan. Pada Senin malam tanggal 23 September 2024, KPU Jawa Barat melakukan pengundian nomor urut peserta Pilgub Jabar dan deklarasi damai bersama paslon. Jawa Barat pada tanggal 22 September 2024 pukul 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. Karena pada jeda kemarin di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya sampai tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk 4 ini nihil. Sebelumnya Minggu siang, rapat pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat menetapkan jumlah daftar pemilih tetap pada Pilgub Jabar periode 2024-2029. Hasil rekapitulasi data pemilih jumlah pemilih tetap pada Pilkada Jabar sebanyak 35.925.960 orang. Jumlah pemilih tetap turun lebih dari 40.000 orang jika dibandingkan dengan daftar pemilih sementara. Penurunan ini disebabkan proses pemutakhiran data dari DPS ke DPT warga yang meninggal dunia serta perpindahan penduduk. Pada Pilgub Jabar tahun ini, KPU Jabar menyediakan 75.835 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Meski baru ditetapkan sebagai peserta pilkada Minggu sore, para calon kepala daerah yang bakal berkompetisi dalam pilkada 2024 di Jawa Barat sudah tancap gas menemui warga calon pemilih. Mereka menjanjikan berbagai program yang bakal dikerjakan jika terpilih. Erwan Setiawan, calon wakil gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Deddy Mulyadi Sabtu lalu hadir dalam pertandingan persahabatan antara Persib Legend dengan warga Cijulang, Kabupaten Ciamis. Diplomasi sepak bola ditempuh untuk menarik perhatian calon pemilih penggemar sepak bola. Erwan berjanji jika terpilih akan membangun stadion bertaraf internasional di setiap daerah agar tercipta bibit pemain sepak bola yang makin banyak dari Jawa Barat. Ia juga menyatakan optimismenya menang telak di wilayah Priangan Timur. Saya ingin membangun stadion-stadion bertaraf internasional di setiap kota kabupaten dan juga lapang-lapang desa seperti ini kita perbaiki sehingga nanti akan muncul bibit-bibit para pemain sepak bola dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan
bisa memperkuat Jawa Barat pada PON yang akan datang. Bagaimana dengan klub-klub di tiap-tiap kabupaten, Pak? Cukup bagus, bagaimana tadi di sini juga sudah ada beberapa SSB. Ya. Terus kembangkan, bina anak-anak kita untuk Ya. menjadi pemain sepak bola profesional. Oke, siap. Calon wakil wali kota Tasikmalaya yang juga seorang komedian, Diki Chandra, mendatangi anak-anak yang mengalami stunting atau gagal tumbuh di kota Tasikmalaya dan menambahkan paket bantuan makanan bergizi dari rumah ke rumah. Ia datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan programnya jika terpilih menjadi wakil wali kota. Salah satunya adalah menghapus gagal tumbuh dengan memberikan bantuan makanan. Jadi kalau misalnya kita memperbaiki gizi anak, memperbaiki keimanan ketahuan anak, jadi potensi untuk berkembangnya anak-anak di masa depan yang dalam tanda kutip nakal-nakal akan terminimalisir. Termasuk ke depan PPOB ini kami coba mengarahkan agar juga fokus di masalah pengentasan kemiskinan dengan mengutamakan ekonomi kreatif masyarakat. Karena masalah stunting itu balik lagi ke masalah ekonomi juga. Sehingga memang kita bagaimana fokus kita memperbaiki perekonomian masyarakat Kota Tasik. Jenjang si kaya dan si miskin atau disebut indeks gini harus kita perbaiki. Diki Chandra maju di Pilkada Kota Tasikmalaya berpasangan dengan Fiman Alfarizi yang diusung oleh Partai Gerindra. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis dan Kota Tasikmalaya. Mengalami kekeringan sejak beberapa bulan terakhir, belasan hektar sawah dan lahan pertanian di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor gagal panen. Petani merugi akibat gagal panen tersebut. Kemarau panjang yang melanda kawasan serapan air Kota Hujan Bogor sejak beberapa bulan terakhir membuat belasan hektar persawahan dan lahan pertanian di Kampung Munjul, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor kekeringan dan gagal panen. Keringnya saluran irigasi di wilayah serapan air membuat petani merugi karena padi yang mereka tanam gagal panen. Untuk mengaliri sawah, petani harus berebut dengan petani ikan agar sawah yang mereka garap bisa mendapatkan pasokan air dari irigasi Cadas Gantung yang letaknya kurang lebih 3 km dari sumber air Cadas Gantung. Iya, kekeringan. Udah lama Pak Dik? Udah Papa lama bangsa. Pakai kali karani itu, nggak dibalikin lagi itu. ke sini Kekeringan iya. nanam ubi. Terus ini kekeringan gini gimana jadinya nanam Ya, Pak? nungguin hujan. Nungguin hujan. Iya, Kena ini udah lama Pak kering ini? lama. Udah lama. Pak kalau kayak kekeringan gini kalau nanam gimana kalau nggak ada air? Ya udah, bangkrut bangka. Bangkrut ya? Ya. Pak, Sehingga memang terjadi perebutan di jarak 2 kilo di depan. Sehingga memang di sini di hilirnya ini terjadi kekurangan untuk perebutan, sehingga di daerah sini agak kesulitan untuk bertani padi. Dan di saat musim kemarau saat ini ditambah lagi dengan debit yang masuk karena di depan dipotong oleh petani ikan. Dan kita pun berbagi ke desa tetangga sehingga jalur ke sini jadi mengering. Saling berebut air dari saluran irigasi antara petani sawah dan peternak ikan di musim kemarau panjang membuat belasan hektar sawah terancam gagal panen. Perangkat desa mengaku akan berupaya mengatasi kondisi tersebut agar pasokan air dari saluran irigasi untuk persawahan bisa kembali normal dan kejadian ini tak terulang lagi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.